Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ketenaga kerjaan. Yang akan kita bahas untuk pertama kali di pembahasan kali ini yaitu tentang konsep ketenaga kerjaan. Pada konsep ketenaga kerjaan, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian ketenaga kerjaan, pengertian tenaga kerja, pengertian angkatan kerja, dan pengertian kesempatan kerja. Kita lihat pengertian yang pertama dulu yaitu tentang ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian yang kedua, tenaga kerja atau manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berada dalam usia kerja, yaitu penduduk berumur 15 sampai 16 tahun. Berikutnya, kita lihat pengertian angkatan kerja atau labor force. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja adalah penduduk perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja dan atau mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang sudah bekerja ataupun yang masih mencari pekerjaan. Akan tetapi, tidak semua penduduk usia produktif termasuk angkatan kerja. Misalnya, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Manfaat TPAK untuk mengetahui keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan menciptakan barang dan atau jasa dalam suatu negara. Menurut BPS, TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kita lihat ini adalah rumus TPAK. Rumus TPAK itu adalah TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk berusia di atas 15 tahun dikali 100%. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian kesempatan kerja atau demand for labor. Amatilah iklan lowongan kerja yang terdapat di surat kabar ataupun internet. Ibu yakin pasti kalian pernah melihat ya iklan lowongan pekerjaan di surat kabar ataupun internet. Nah, lowongan kerja pada surat kabar ataupun internet disebut dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi angkatan kerja. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat berupa lapangan kerja yang sudah diisi maupun yang masih lowong. Penyedia kesempatan kerja itu adalah perusahaan swasta, pemerintah,
usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, koperasi, dan unit kegiatan ekonomi lain. Setiap angkatan kerja mempunyai peluang bekerja. Peluang inilah yang disebut tingkat kesempatan kerja atau disingkat dengan TKK. Tingkat kesempatan kerja itu adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pasar tenaga kerja. Nah, tingkat kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk menghitung TKK. Kita lihat. Rumus menghitung TKK itu adalah orang yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali dengan 100%. Berikutnya, dalam bekerja, seseorang dibatasi dengan waktu kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja dapat dibedakan sebagai berikut. Ya, kita lihat. Kesempatan kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesempatan kerja permanen. Yang kedua, kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja menggunakan orang untuk bekerja secara terus-menerus hingga karyawan tersebut pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Contohnya adalah karyawan tetap dan pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan kesempatan kerja temporer yaitu kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat. Contohnya karyawan kontrak, pekerja musiman, dan pekerja proyek. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tenaga kerja. Kita lihat. Dalam kegiatan ekonomi, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualifikasi tertentu. Jenis tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja menurut keahlian dan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama, kita lihat ini adalah tenaga kerja menurut keahlian. Dalam dunia kerja, keahlian atau keterampilan atau skill itu memiliki peranan penting. Perhatikan deskripsi berikut. Deskripsi yang pertama adalah seorang montir di bengkel harus memiliki keterampilan di bidang otomotif. Keahlian atau keterampilan tersebut dapat dimiliki montir melalui pelatihan. Yang kedua, seorang calon guru harus menempuh pendidikan keguruan di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, calon guru memperoleh kompetensi tertentu sebagai bekal masuk dunia kerja. Deskripsi tersebut menunjukkan tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan keahlian. Menurut bidang keahlian, tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. Kita lihat ya. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contoh tenaga kerja terdidik adalah guru, dosen, akuntan, pengacara, arkeolog, ilmuwan, dan dokter. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contoh tenaga kerja terlatih adalah sopir, masinis, montir, tukang las, dan juru masak. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled labor dan untrained labor. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaannya.
Contoh tenaga kerja tersebut adalah kuli panggul, kuli bangunan, buruh tani, dan buruh pabrik. Selanjutnya adalah tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Untuk mengawali pembahasan materi, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Budi bekerja di perusahaan konveksi. Ia bertugas menyalurkan barang ke toko-toko atau agen di area tertentu. Sementara itu, Bu Dina juga bekerja di pabrik konveksi. Bu Dina bertugas mengawasi dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ilustrasi pertama menunjukkan Pak Budi bekerja di bidang pemasaran. Ilustrasi kedua menunjukkan Bu Dina bekerja di bidang produksi. Pengelompokan jenis tenaga kerja tersebut untuk menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Pembagian tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok perusahaan terdiri atas tenaga kerja bidang produksi, tenaga kerja bidang pemasaran, serta tenaga kerja bidang umum dan administrasi. Ya, kita lihat yang pertama adalah tenaga kerja bidang produksi. Tenaga kerja bidang produksi memiliki tugas utama memproduksi barang dan atau jasa. Kegiatan yang dilakukan tenaga kerja bidang produksi meliputi perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan kontrol kualitas produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja bidang pemasaran. Barang dan atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan perlu dipasarkan. Dalam memasarkan produk, perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang pemasaran. Tenaga kerja di bidang ini bertugas mempromosikan dan mendistribusikan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi bertugas mengurus pengelolaan personalia terkait hak dan kewajiban karyawan, mengurus berkas administrasi perusahaan, dan melakukan perawatan atau perbaikan aset perusahaan. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.